7 misteri di Indonesia yang belum terpecahkan. Indonesia, negeri dengan keberagaman budaya dan tradisi, juga menjadi rumah bagi kisah-kisah misteri yang memikat dan menantang nalar manusia. Dalam video ini, kita akan mengulik 7 kisah misteri yang masih menggantung tanpa jawaban pasti. Misteri-misteri ini bukan hanya menakjubkan, tetapi juga menantang batas-batas pengetahuan manusia. Mari kita merenungkan dan mencoba memahami jalinan kejadian-kejadian tak terjelaskan ini, sambil membuka pintu menuju dunia yang lebih dalam dan misterius di Indonesia. Kapal hantu SSO Orang Medan. Kapal SSO Orang Medan berlayar sekitar tahun 1940-an dan menghilang sekitar 1947 dan 1948. Menurut rumor yang sempat beredar, SSO Orang Medan sempat mengirimkan pesan terakhir yang diterima oleh kapal Amerika, SS Silver Star. Isi pesannya adalah, SOS dari Orang Medan, kami mengapung. Semua perwira termasuk kapten meninggal. Mungkin kini seluruh kru meninggal. Dan, pesan yang paling terakhir adalah, aku mati. SSO Orang Medan akhirnya ditemukan SS Silver Star, yang berjarak 740 km dari tenggara Kepulauan Marshall dalam misi penyelamatan. Para awak kapal tersebut kaget karena tak ada satupun yang hidup di sana, bahkan termasuk anjing. Seekor anjing yang ditemukan di bawah dek dengan kakinya mengarah ke udara, giginya menyeringai dengan geraman tanpa suara, seakan-akan nyawanya putus ketika ia sedang melihat bahaya di depan matanya. Bahkan menurut kru Silver Star, mayat-mayat tersebut memiliki ekspresi seperti orang yang ketakutan dengan kondisi kulit pucat, mata melotot, gigi rapat dan bibir terbuka, namun tak ada luka. Petugas komunikasi masih di posnya, mati dengan keadaan tubuh yang tidak utuh, ujung jarinya menempel di telegraf. Semua mayat menurut laporan, mati ketakutan dengan ekspresi mata terbelalak sama seperti awak-awak kapal yang ditemukan di dek. Hal ini membuat publik terkejut dan muncullah teori mengenai kematian awak SSO Orang Medan. Teori muncul adalah para kru keracunan gas yang mereka bawa. SSO Orang Medan mungkin terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium sianida dan nitrogliserin. Menurut teori ini, air laut telah masuk ke palka kapal, dan kargo bereaksi dengan mengeluarkan gas beracun yang menyebabkan kru tewas keracunan. Selanjutnya, air laut akan bereaksi dengan nitrogliserin, menyebabkan kapal terbakar dan meledak. Karena tidak adanya kejelasan data dan dokumentasi, fenomena SSO Orang Medan sempat dianggap sebagai berita lalu untuk mencari sensasi. Namun banyaknya catatan kecil dari berbagai sumber membuat legenda SSO Orang Medan tetap kuat. Misteri suku berekor dari Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, juga terdapat mitos sekelompok manusia memiliki ekor yang cukup panjang, di mana kelompok ini dinamakan suku buntut. Bahkan masih ada masyarakat yang meyakini, suku buntut atau dalam bahasa Indonesianya manusia berekor ini memang ada. Suku buntut dulu pemukiman Kesultanan Pasir dan tepian Sungai Teweh, Kalimantan. Mereka memiliki raut muka yang sangar, kulit coklat dan mata yang tajam. Orang buntut atau manusia berekor pertama kali ditemukan oleh seorang abdi bernama Ciropan yang juga orang kepercayaan Sultan Haji Muhammad. Orang buntut diceritakan tinggal berkelompok di dalam rumah yang memiliki lubang pada lantainya. Lubang tersebut sebagai tempat meletakkan ekor ketika duduk, agar mereka merasa nyaman. Dilansir dari berbagai sumber, pencarian manusia berekor ini dilakukan oleh Kjell Bok, seorang naturalis dan pelancong kelahiran Denmark, tapi berkebangsaan Norwegia. Kjell Bok menjelajah Kalimantan berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Johan van Lansek untuk meneliti keberadaan orang Dayak. Ia menelusuri pedalaman Kalimantan Timur dan Selatan pada tahun 1879. Hasil penelitiannya tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul Headhunters of Borneo. Rumor mengenai adanya orang buntut ini didapatnya dari abdi Sultan Kutai bernama Ciropon. Ciropon ini akhirnya berhasil meyakinkan Kjell Bok dan Sultan Kutai mengenai keberadaan manusia berekor, bahkan ia bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana rupa orang buntut yang ada di pedalaman Kalimantan. Melalui sebuah surat, Sultan Kutai meminta Sultan Pasir untuk menangkap sepasang orang buntut. Kjell Bok juga sempat menjanjikan Ciropon uang sebesar 500 gulden pada Ciropon jika berhasil menangkap sepasang ras manusia berekor ini. Hingga beberapa bulan kemudian, Kjell Bok belum menerima kabar dari Ciropon. Tak mau membuang-buang waktu, ia meneruskan perjalanan menuju Banjarmasin. Tak diduga, di sana ia bertemu dengan Ciropon. Dengan raut muka kecewa, Ciropon mengaku tak berhasil menemukan sepasang ras manusia berekor. Kjell Bok tak mau menyerah begitu saja, ia kembali mengirim surat kepada Sultan Pasir melalui bantuan residen Banjarmasin. Namun, terjadi salah paham di antara mereka mengenai pengertian orang buntut. Di wilayah Sultan Pasir, orang buntut adalah abdi kepercayaannya. Tentu saja Sultan Pasir marah besar karena diminta menangkap sepasang orang buntoetnya. Kesalahpahaman ini sempat membuat Sultan Pasir ingin menyerang Sultan Kutai. Menanggapi hal tersebut, Ciropon tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Ia bersumpah pernah melihat orang buntut di hutan Kalimantan.
Beberapa orang menganggap Ciropon salah melihat orang Dayak mengenakan pakaian tradisional yang memiliki bagian mirip ekor. Namun, ada pula beberapa yang yakin akan keberadaan manusia berekor ini. Menurut mereka, hanya orang berkemampuan khusus saja yang bisa melihat orang buntut. Pada akhirnya, Kelbok menganggap keberadaan orang buntut ini sebagai kekeliruan yang menggelikan. Manusia Hobbit dari Flores. Pada tahun 2003, sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Michael Morwood menemukan fragmen tengkorak manusia purba yang sangat kecil di Gua Lianghua, Flores. Temuan ini memicu eksplorasi lebih lanjut, yang mengungkap fosil-fosil manusia purba yang diberi nama Homo floresiensis, atau yang lebih dikenal dengan sebutan manusia Hobbit. Manusia Hobbit memiliki tinggi badan sekitar 1 meter, jauh lebih kecil dibandingkan manusia modern. Mereka memiliki otak yang kecil tetapi tergolong pintar, menggunakan alat-alat sederhana, dan memanfaatkan lingkungan sekitar mereka untuk bertahan hidup. Meskipun kecil, manusia Hobbit memiliki struktur tubuh yang sesuai dengan kehidupan di lingkungan hutan tropis Pulau Flores. Penemuan manusia Hobbit mengguncang pemahaman kita tentang variasi manusia purba. Pertanyaan tentang asal-usul mereka dan bagaimana manusia Hobbit berkembang di pulau kecil terisolasi masih menjadi misteri. Sebagian ahli meyakini bahwa mereka merupakan keturunan dari manusia Homo erectus yang terisolasi dan mengalami proses miniaturisasi karena keterbatasan sumber daya. Misteri Piramida Sadahurip di Garut. Piramida Sadahurip di Garut, Indonesia, telah menjadi bahan perdebatan dan keheranan bagi para sejarawan, arkeolog, dan masyarakat umum sejak ditemukannya pada tahun 2011. Piramida ini memiliki bentuk yang mirip dengan piramida kuno di Mesir, namun asal-usul dan tujuan pembangunannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Piramida Sadahurip pertama kali ditemukan oleh petani pada tahun 2011 ketika sedang membersihkan ladangnya. Temuan ini segera menarik perhatian para peneliti dan ilmuwan, memicu minat yang mendalam terhadap situs ini. Piramida Sadahurip pertama kali ditemukan oleh petani pada tahun 2011 ketika sedang membersihkan ladangnya. Temuan ini segera menarik perhatian para peneliti dan ilmuwan, memicu minat yang mendalam terhadap situs ini. Selain asal-usul, tujuan pembangunan piramida Sadahurip juga menjadi subjek kontroversi. Beberapa orang percaya bahwa piramida ini memiliki fungsi keagamaan atau astronomi, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah hasil dari kegiatan pemujaan atau kepercayaan spiritual kuno. Situs Megalitikum Gunung Padang. Situs Megalitikum Gunung Padang memiliki sejarah panjang yang mencakup ribuan tahun. Diperkirakan sebagai situs bersejarah kuno yang berasal dari zaman batu, lokasi ini menyimpan potensi untuk merubah pemahaman kita tentang peradaban manusia purba di Indonesia. Salah satu hal yang membuat Gunung Padang begitu mengagumkan adalah arsitektur megalitikumnya. Struktur batu-batu besar dan kompleks piramida yang ditemukan di situs ini menunjukkan kemungkinan keberadaan kompleks ritus atau pemakaman kuno. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa situs ini adalah kompleks kuil astronomi, merujuk pada pengetahuan astronomi masyarakat kuno. Penemuan di Gunung Padang telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang peradaban kuno di wilayah ini. Menggali lebih dalam ke dalam sejarah situs ini dapat memberikan wawasan baru tentang kehidupan manusia prasejarah, praktik keagamaan, dan teknologi yang digunakan oleh nenek moyang kita. Meskipun Gunung Padang menawarkan potensi ilmiah yang besar, situs ini juga menghadapi tantangan serius, termasuk masalah konservasi, pengembangan, dan pemahaman yang mendalam tentang nilainya. Upaya perlindungan dan pemeliharaan situs ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan berharga ini dapat diteruskan ke generasi mendatang. Misteri Candi Borobudur. Asal-usul Candi Borobudur tetap menjadi teka-teki. Meskipun dipercaya sebagai tempat pemujaan Buddha, beberapa ahli sejarah masih berspekulasi tentang tujuan pasti pembangunannya. Beberapa teori menyebutkannya sebagai tempat peribadatan, sementara lainnya mengaitkannya dengan peninggalan dinasti Hindu. Salah satu daya tarik utama Borobudur adalah ukiran dan relief yang menghiasi dindingnya. Lebih dari 2.600 panel relief mengisahkan kisah-kisah dari kehidupan Buddha dan ajarannya. Para ahli seni percaya bahwa setiap ukiran memiliki makna filosofis mendalam, namun, beberapa makna masih belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa peneliti telah menunjukkan adanya jaringan terowongan di bawah Candi Borobudur. Meskipun sebagian besar terowongan ini telah runtuh atau tertutup oleh tanah dan waktu, keberadaan mereka menambah misteri seputar fungsi sebenarnya dari candi ini. Beberapa teori menyatakan bahwa terowongan-terowongan ini mungkin memiliki makna spiritual atau praktis. Bagaimana mungkin orang-orang pada masa itu membangun struktur sebesar Borobudur dengan tingkat presisi yang luar biasa? Bagaimana mereka dapat memahami prinsip-prinsip geometri kompleks dan membangun sesuatu yang begitu monumental tanpa teknologi modern?
Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggoda para ilmuwan dan insinyur. Beberapa peneliti meyakini bahwa Borobudur memiliki hubungan dengan astronomi kuno. Mereka menunjukkan bahwa struktur dan tata letak candi ini mungkin memiliki kaitan dengan konstelasi bintang atau fenomena alam tertentu. Namun, sampai saat ini, teori ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Misteri Suku Lingon. Suku Lingon merupakan suku yang berada di kedalaman hutan belantara, tepatnya berada di daerah Halmahera bagian selatan, Maluku Utara. Suku Lingon memiliki ciri fisik seperti ras Kaukasoid, yaitu berkulit putih, berambut pirang, postur tubuh besar, dan memiliki bola mata berwarna biru. Menurut penelitian, suku ini diperkirakan berasal dari Eropa yang sedang berlayar lalu menepi di sekitaran Halmahera, karena untuk bertahan hidup orang Eropa itu masuk ke dalam hutan dan mencari makanan di sana, dan karena faktor tertentu membuat mereka harus tetap singgah di sana. Dahulu suku Lingon dianggap jahat oleh penduduk lokal, karena menurut penduduk di sana suku Lingon dianggap sebagai suku kanibal dan mempunyai sihir. Namun, semua dugaan ini masih menjadi misteri hingga saat ini karena mengingat bahwa terdapat kabar kalau suku ini sudah punah. Itulah 7 misteri di Indonesia yang belum terpecahkan versi Popcorn Hour. Meskipun para ilmuwan dan peneliti terus mencari jawaban, keberadaan misteri-misteri ini tetap memelihara daya tariknya. Mungkin, di balik kemisteriusan ini, terdapat pelajaran berharga tentang ketidakpastian dan keajaiban alam yang patut dihargai. Seiring waktu berlalu, siapa tahu, misteri-misteri ini akan terungkap satu persatu, membuka tabir rahasia dan merambah dunia baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Keheningan misteri Indonesia tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya dan alam yang patut dijaga dengan penuh kekaguman.